Banyak orang yang percaya bahwa tokek itu bisa meramal nasib seseorang. Jika tokek berbunyi 3 kali, siapapun yang mendengar akan kesusahan, dan jika tokek berbunyi 4 kali, dia akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, tokek sering dikenal sebagai hewan peramal. Suatu hari, jerapah dan kuda sedang mencari makanan di hutan. Tiba-tiba terdengar suara tokek dari sebatang pohon. "Hai, dengar suara tokek itu," seru kuda kepada jerapah. "Suara tokek kan bisa meramal nasib kita." Lanjutnya, "Ah, masa? Aku tidak percaya," tukas jerapah. "Ayo kita buktikan," jawab kuda. "Kalau berbunyi 3 kali, berarti kita akan kesusahan, dan jika berbunyi 4 kali, berarti kita akan beruntung," ujar jerapah. "Nah, dengar, tokek berbunyi 4 kali, itu artinya kita akan mendapatkan keberuntungan. Tunggu saja apa yang akan terjadi setelah ini," kata kuda. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Jerapah segera berlari menuju benda tersebut. Setelah diamati, ternyata 2 buah semangka yang besar dan matang. "Nah, apa kataku? Kita benar-benar beruntung setelah tokek berbunyi 4 kali," ujar kuda. "Ternyata benar juga ya, tokek itu bisa meramal nasib kita," sahut jerapah. "Apa kataku? Ayo kita makan semangka ini," ajak kuda. Mereka pun memakan buah semangka tersebut. Dan semenjak kejadian itu, kuda dan jerapah percaya jika tokek bisa meramal nasib binatang lain. Ia pun bercerita kepada penghuni hutan lainnya. Ada-ada aja kamu kuda," sangga gajah tidak percaya. Diberitahu tidak percaya, sudah," sanggut kuda merasa diremehkan. Berita tokek bisa meramal semakin tersebar luas. Karena penasaran, gajah mendatangi tokek. "Hai tokek, apa benar kamu bisa meramal?" tanya gajah. "Siapa yang bilang kayak gitu?" tokek balik bertanya. "Jerapah dan kuda," jawab gajah. "Katanya kalau kamu berbunyi 3 kali, siapapun yang mendengar akan mendapatkan kesusahan, dan jika berbunyi 4 kali akan beruntung," jelas gajah. Jangan percaya kalau mereka beruntung karena mendengar suaraku, itu hanya kebetulan saja," sahut tokek. Suatu hari, tokek yang ada di pohon kelapa melihat jerapah dan kuda sedang bercanda di bawah. "Nah, itu ada kuda dan jerapah, ini kesempatanku untuk menyadarkan mereka kalau aku bukan peramal," gumam tokek. Tokek sengaja mengeraskan suaranya dan berbunyi 4 kali. Kuda dan jerapah merasa senang karena tokek berbunyi 4 kali, dan itu artinya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka pun menunggu dengan hati yang berdebar. Saat itu, tokek menjatuhkan 2 buah kelapa. Sebelum sempat menghindar, 2 buah kelapa menimpa kepala mereka. Aduh, kuda dan jerapah berteriak kesakitan. "Nah, itu akibatnya kalau kalian percaya ramalan," teriak tokek dari atas pohon. Dasar tokek jelek," sahut kuda dan jerapah sambil menahan rasa sakit di kepala. Semenjak kejadian itu, kuda dan jerapah sadar bahwa bunyi tokek tidak bisa memberi keberuntungan ataupun kesusahan. Ada-ada aja kamu kuda," sangga gajah tidak percaya. Diberitahu tidak percaya, sudah," sanggut kuda merasa diremehkan. Berita tokek bisa meramal semakin tersebar luas. Karena penasaran, gajah mendatangi tokek. "Hai tokek, apa benar kamu bisa meramal?" tanya gajah. "Siapa yang bilang kayak gitu?" tokek balik bertanya. "Jerapah dan kuda," jawab gajah. "Katanya kalau kamu berbunyi 3 kali, siapapun yang mendengar akan mendapatkan kesusahan, dan jika berbunyi 4 kali akan beruntung," jelas gajah. Jangan percaya kalau mereka beruntung karena mendengar suaraku, itu hanya kebetulan saja," sahut tokek. Suatu hari, tokek yang ada di pohon kelapa melihat jerapah dan kuda sedang bercanda di bawah. "Nah, itu ada kuda dan jerapah, ini kesempatanku untuk menyadarkan mereka kalau aku bukan peramal," gumam tokek. Tokek sengaja mengeraskan suaranya dan berbunyi 4 kali. Kuda dan jerapah merasa senang karena tokek berbunyi 4 kali, dan itu artinya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka pun menunggu dengan hati yang berdebar. Saat itu, tokek menjatuhkan 2 buah kelapa. Sebelum sempat menghindar, 2 buah kelapa menimpa kepala mereka. Aduh, kuda dan jerapah berteriak kesakitan. "Nah, itu akibatnya kalau kalian percaya ramalan," teriak tokek dari atas pohon. Dasar tokek jelek," sahut kuda dan jerapah sambil menahan rasa sakit di kepala. Semenjak kejadian itu, kuda dan jerapah sadar bahwa bunyi tokek tidak bisa memberi keberuntungan ataupun kesusahan.